untuk serve. Pakar yang ada kat Malaysia ni pun dah hebat-hebat. Doktor-doktor yang ada kat sini pun sangat bagus. Kalau klinik kesihatan tu buka pukul 8, pukul 8 lah doktor tu ada, tak macam kes. Kiki Saputri mengatakan medis Indonesia harus berbenah diri dan tahun yang lalu sampai hari ini, semenjak berobat dari Malaysia, tidak pernah kumat lagi. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? So teman-teman, maafkan ya suara Sari agak serak-serak basah macam itu, disebabkan ya beberapa hari yang lalu Sari ada pernah cakapkan kan, Sari lagi sakit kerongkong gitu. Doakan semoga cepat sembuh ya, amin. Di video kali ini Sari terjumpa beberapa video yang cukup menarik untuk kita bahas ya. Beberapa minggu ini memang tengah viral masalah dokter dan juga kesehatan ya. Ramai orang-orang Indonesia itu berobat ke Malaysia dan ke luar negeri lainnya. Oke, Sari terjumpa ini dari dokter Malaysia ya, dokter orang Malaysia sendiri. Apa kira-kira yang disampaikan oleh dokter Malaysia ini? Tengok video ini sampai akhir ya. Oke, mari kita dengarkan langsung ya. Jom. profesor sudah tua, cuman 100 ringgit biayanya. Tak boleh nak stage banyak-banyak. Jadi korang pergi pada puan ni, korang dengar apa yang dia cakap tentang treatment dia di Malaysia, specifically dekat Penang berbanding treatment dekat Indonesia. Ni bukan kita nak menidakkan orang Indonesia ataupun kesihatan di sana. Cuma saya nak beritahu sebagai seorang Islam pula, sebagai seorang warga negara Malaysia, kita perlu bersyukur bahawa kita dikurniakan oleh pakar-pakar yang sangat hebat. Tak perlu nak tunggu pakar balik ke negara untuk serve. Pakar yang ada kat Malaysia ni pun dah hebat-hebat. Doktor-doktor yang ada kat sini pun sangat bagus. Kalau klinik kesihatan tu buka pukul 8, pukul 8 lah doktor tu ada, tak macam kes yang puan ni cakap dia tunggu pukul 8, pukul 10 baru doktor dia datang. Dan kos untuk treatment murah. Okey, macam di warga Indonesia of course lah lain harganya, tapi still dia kata murah. Tapi kita warga negara Malaysia, berapa kita kena bayar guys? RM1 sahaja di klinik kesihatan dan juga di hospital. Ikut, tak pernah lah saya tengok orang discharge dekat hospital kerajaan beribu ringgit. Lain lah kalau ada treatment yang cancer pun tak lebih lah beberapa ratus. Jadi sebelum kita compare perubatan orang lain, negara lain lagi hebat, kita sebenarnya tak tahu ataupun tak pernah pergi dengar cakap-cakap orang. Better kita dengar cakap puan ni, yang ini lagi betul-betul telus, lagi benar, lagi bagus. Kalau saya tak doktor, yang tak cuba up doktor-doktor, siapa lagi kan nak cakap ke, tak suka ke, pulang lah. Tapi itu benaran. Doktor kita sangat berkualiti, kita punya kesihatan sangat tip-top, sangat murah. Sampai orang Indonesia pun datang ke Malaysia. Faham ke tak tu? Faham kan? Kiki Saputri mengatakan medis Indonesia harus berbenah diri dan gua setuju dengan Kiki. Izin stage ya. Oke, kita dengarkan saya punya pengalaman yang sama. Jadi saya punya anak nomor 2. Dia punya kena penyakit autoimun dari pinggang sampai ke bawah. Jadi kalau sudah kumat itu sakitnya itu dia akan timbul merah-merah gitu ya di badan dia, dari pinggang sampai ke telapak kakinya itu tuh akan timbul merah-merah, dan itu kalau sudah keluar itu ketika dia jalan aja itu sakit banget dan itu panas ya. Jadi hampir setiap bulan kita berobat di sini di rumah sakit besar di Batam ini ya. Dan setiap kali berobat kita mengeluarkan biaya minimal 700.000 setiap kali berobat. Kalau tidak salah ya, sekitar 6 bulan. 6 bulan kita rutin berobat setiap bulan. Jadi 1,5 juta, 2 juta, minimal itu 700.000 setiap kali kita berobat. Dan dikasih obat, dikonsumsi, hilang rasa sakitnya, timbul lagi, begitu terus menerus sampai akhirnya ada yang menganjurkan kita
pergi berobat ke Malaysia, pergi ke Malaka. Akhirnya berangkatlah kita ke Malaka, bawa anak berobat dalam keadaan kakinya lagi kumat, dan di situ dia nggak bisa jalan. Kita hanya bisa gendong dia, kita nggak pakai kursi roda kan gitu ya. Jadi kita gendong dia selama sepanjang perjalanan, kita gendong dia di Malaka sampai ke rumah sakit di Malaka. Dan sampai di Malaka dia hanya dikasih salep, dan itu semua obat dari luar, tidak ada obat dari dalam. Dan dokter sana mengatakan, kan kita bawa nih obat dari sini ya, dokter sana mengatakan stop obatnya dulu kan gitu. Dia hanya kasih salep aja. Itu kejadian, sekarang umur anak saya 17 tahun, dia kejadian 10 tahun yang lalu. Sampai hari ini, semenjak berobat dari Malaysia, tidak pernah kumat lagi. Padahal sebelumnya 6 bulan, sebenarnya penyakitnya itu sekitar hampir setahun, tapi kita rutin berobat itu selama 6 bulan kita berobat, karena 6 bulan terakhir itu dia parah banget kumatnya gitu, autoimunnya. Dan ternyata setelah saya baca, dan itu sangat berbahaya, buat kalau sudah masuk ke jantung, itu akan bisa menimbulkan kematian. Jadi pelajaran sih buat para dokter-dokter kita yang ada di Indonesia, agar segala sesuatunya jangan dikomersilkan. Kalau mau menjadi dokter, udah saya nggak mau ngajarin. Intinya itulah pengalaman saya yang saya bagikan ke teman-teman. Katakannya anaknya sembuh ya, padahal hanya dikasih salep itu macam krim ya teman-teman. Sangat-sangat bersyukur cepat dilarikan ke hospital di Melaka ya. Nah ini di Melaka, biasanya di Pineng kan. Yang lebih mengejutkan lagi, tadi dikatakannya hanya disapukan dengan krim saja, tak perlu makan obat-obat dari dalam, dah sembuh dah. Sedangkan di hospital di Indonesia dikasih macam-macam obat ya. Nah itu juga pelajaran untuk dokter-dokter yang di sana. Tadi katanya jangan semuanya dikomersilkan, maksudnya jangan semuanya uang. Nah macam itu ya, utamakan dulu kesembuhan pasien dulu. Nah kalau lambat tadi ditangani boleh mengakibatkan ke jantung dan kematian. Nasib baik cepat-cepat dilarikan ke hospital di Melaka ya. So sekarang sudah sembuh sampai sekarang. Katanya hanya disapu krim sajalah. Wow, hebat sekali. Nah, good job teman-teman. Nah, satu lagi ya video yang akan kita reaksikan. Ini adalah pengalaman abang ini ketika ataupun operasi di Malaysia. Nah, di sini dia sangat-sangat terharu Sari lihat sampai dia mau meneteskan air mata ya. Seperti apa kisahnya? Kita tengok video ini sama-sama ya. Jom. Jadi selama aku dirawat di Malaysia ini, aku sangatlah bersyukur dokternya baik, susternya baik, semuanya baik. Sampai aku merinding, dan aku pokoknya Allah subhanallah, terima kasih. Dan aku mengucapkan terima kasih buat dokter-dokter di Malaysia. Semoga kalian sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Aku terharu pokoknya karena kemanusiaan di Malaysia itu sangatlah baik gitu loh. Kemanusiaan di Malaysia itu sangatlah baik gitu. Gak bisa berkata-kata apa aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Mas Iki, vlognya orang Indonesia yang berada di Malaysia. Oke di video kali ini aku gak ngevlog ya, soalnya hujan satu harian. Jadi aku pun juga capek, baru balik kerja. Sekarang ini aku mau cerita tentang pengalamanku saat aku berada di Malaysia. Terus pengalaman aku saat aku dulu saat aku dioperasi. Aku pernah sakit ya di Malaysia, terus aku dioperasi. Nah ceritanya gini terus buat kalian juga ya, aku mau ngucapin terima kasih banyak udah sokong channel ini sejauh ini. Terima kasih banyak orang-orang baik Malaysia, dan aku mau ngucapin semoga dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk subscribe ya Mas Iki. Oke lanjut aja ke inti pembicaraannya. Aku tadi mau cerita tentang pengalamanku ya saat aku berada di Malaysia. Berada di Malaysia terus aku dioperasi Ya. Aku pernah dioperasi di Malaysia. Kalau di Indonesia aku mungkin gak mampu untuk untuk mengoperasi ini. Karena aku pernah dioperasi, maaf ya,
aku pernah dioperasi di sini rek. Ya, aku gak bisa tunjukin, tapi aku bisa tunjukin buktinya nanti. Walah, Mas paling mengada-ngada itu cuma buat konten. Maaf Mas, ini tentang pengalamanku Mas. Maaf sebelumnya. Ini tentang pengalamanku dan tentang pengalamanku saat dirawat dan saat aku tunjukin bukti-buktinya sekarang rek. Aku pernah dirawat. Ini rek ya. Ini ya Allah, ini nama Ariski Mungker. Namaku panjangnya Ariski rek. Biasa dipanggil Mas Iki atau Iki. Kalau nggak percaya lagi, ini rek. Ini Pantai Hospital. Jadi aku nggak kayak orang lain cuma bicara, cuma cerita itu enggak. Aku harus ada bukti gitu ya kan. Biar kalian percaya. Ya, semuanya sama rek. Mas Iki. Ya. Ini namaku ya rek. Mas Iki. Ini pasporku ya. Jangan bagi tahu kata bos. Tahu paspor. Ini semua rek, ini jadi gini rek. Nah ini rek, namanya di sini jelas ya. Ini aku dirawat di Pantai Hospital dan ini namaku Ariski Mongker. Jadi Ariski binti Mongker lah gitu rek ya. Jadi udah percaya kan kalau kayak gini dapat surat-surat kayak gini, jadi pernah dioperasi ya. Yang tahu saja ya, yang pernah dioperasi kayak gini, surat hijau, kuning, biru ya. Jadi aku pernah dioperasi. Kali ini aku mau cerita rek tentang aku pernah dirawat seperti apa, apakah dibeda-bedakan ataupun dilain-lainkan karena kan aku warga asing ya. Ya kalau kalian merantau kemanapun disebut warga asing, jangan marah ya. Ini memang kayak gitu, memang disebut warga asing ya, memang aku nyadar warga asing gitu. Tapi rek, syukur alhamdulillah rek ya, aku dirawat di Malaysia itu. Alhamdulillah perawatannya rek di Malaysia itu, masya Allah, aku merinding nih bulu rek ya, merinding buluku ini. Subhanallah, kataku. Mereka gak memperbandingkan antara warga asing sama orang Malaysia rek. Mereka ya Allah kok gak bisa mereka merawat aku dengan begitu baik gitu rek ya. Mereka begitu baik, syukur alhamdulillah dirawat. Aku rek ya, aku dirawat dengan begitu baiknya di Malaysia. Sama juga kalau aku kan biasanya pencet itu bel ya, bel kayak apa biar orang datang ya nah apa kamu mau apa, mau ke sakit ke katanya. Iya sus saya sakit ini. Oh jap katanya, tunggu saya panggil dokter. Dipanggil dokternya datang gak lama rek, dokternya langsung datang. Iya Cek Rizky macam mana? Saya tak kuat sakit dok. Oke saya injek lagi ya. Injek itu maksudnya biar hilang rasa sakitnya gitu rek. Masya Allah, saya pun terharu di situ rek. Dan saya terharu gitu pokoknya. Jadi mereka itu gak apa. Terus aku dirawatnya tuh ditaruh juga di ruangan VIP ya. Pokoknya yang sama lah sama lah, gak diasing-asingkan gitu rek. Pokoknya disamaratakan gitu. Aduh, aku salut kepada itu ya, yang dokternya, profesornya, terima kasih banyak. Mungkin kalian yang udah mungkin kalian nonton video ini, terima kasih banyak yang udah ngerawat aku dulu, buat suster mbaknya, dokternya terima kasih banyak sudah ngerawat aku sebaik ini ya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak pokoknya lah pada orang-orang Malaysia juga. Terima kasih banyak. Nah, pengalaman aku tuh dirawat sangat baik, rek. Dibagi minum, dibagi makan sama seperti orang-orang Malaysia, rek. Wah, rasa kemanusiaannya itu memang aku salut. Nah, dari itu, rek, aku aku memang ini bukan mengada-ngada, aku aku anggaplah aku di Malaysia ini bersyukur gitulah, aku bekerja di Malaysia gitu, rek. Dulu intinya aku mau balik aslinya rek, takut biayanya kemahalan. Tapi syukur alhamdulillah aku mendapatkan bos yang sangat baik di Malaysia. Aku rek ya, dibagi gak usah balik, iki katanya di sini saja operasi. Tapi bos biayanya gimana kataku. Aku udah rek, udah gak kuat ya. Biayanya gimana katanya. Ya udah biayanya kami tanggung katanya. Wah, syukur alhamdulillah ya Allah, rezekimu ya. Aku di situ ya
mau nangis tapi malu ya nangis Rek. tapi malu. Nggak kuat batinku gitu Rek. Syukur alhamdulillah ya Allah aku ditanggung. Dan masalah biayanya itu aku kurang tahu ya Rek ya. Soalnya bos aku yang nanggung, bukan aku dibagi tahu kayak gini. Mungkin lah, soalnya kalau nggak salah Pantai Hospital ini hospital mahal ya, hospital mahal ya Rek ya, kalau nggak salah ya. Swasta Hospitalnya ya? orang kaya kan Rek. Syukur alhamdulillah aku dirawat di sana Rek. Pokoknya aku senang banget bisa dirawat gitu. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat para dokternya, dokter-dokter semua yang telah merawat, yang bekerja di Pantai Hospital ya, di Ampang Ampang apa Ceras, kurang tahu juga ya, soalnya aku waktu itu ya gimana ya, oleng lah bahasanya gitulah, semaput gitu ya. Syukur alhamdulillah aku bisa dikerja Malaysia, jadi operasiku gratis Rek, tidak bayar, ditanggung gitu Rek. Syukur alhamdulillah ya Rek ya. Jadi ini Rek buktinya Rek ya. Pantai Gitu, Hospital ya. Oke Rek, aku mungkin videoku sampai di sini saja ya, cerita tentang pengalaman aku saat aku pernah dioperasi di Malaysia ya. Jadi gak khawatir lah gitu, jangan khawatir lah kalian ya, jangan khawatir kalau dibeda-bedakan, enggak Rek, disamaratakan kemanusiaannya luar biasa Malaysia. Salut aku Rek, aku pokoknya salut. Dan aku ngucapin terima kasih banyak buat dokternya dan mbak-mbak susternya yang telah merawat aku. Syukur alhamdulillah, moga kalian panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan semua rakyat Malaysia semua dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Amin, ya. Oke Rek, mungkin videonya sampai di sini saja. Tadi itu pengalaman abang ini ketika dia operasi ataupun operate di Malaysia, di salah satu hospital di Malaysia ini, yaitu di Hospital Pantai di Ceras ya. Nah, sama macam Sari, itu hari Sari ada pernah cakap juga kan, Sari pernah dirawat, Sari pernah sakit juga di Hospital Pantai Ceras. Nah ini ya, Sari juga ada buktinya. Ini Sari di Hospital Pantai ini termasuk salah satu hospital swasta ya teman-teman. Nah tadi abang ini menceritakan tak ada dibeda-bedakan, walaupun dia adalah warga asing bukan orang Malaysia, tapi disamaratakan. Nurse-nya itu baik, dokternya itu ketika dia cakap dia sakit, dokternya itu terus datang. Sama juga seperti Sari ya, Sari juga pernah di hospital kerajaan, ini hospital Ampang dan ini hospital di Pantai. So, Sari juga ada dua pengalaman, satunya hospital swasta di Hospital Pantai Ceras, yang hospital kerajaan Sari juga pernah masuk, ini di Hospital Ampang ya teman-teman. Tak kira di hospital mana pelayanan dua-duanya itu juga Sari sangat suka. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada tanggapan lain, kalian boleh komen di ruang komen dekat bawah. Dan doakan Sari juga semoga cepat sembuh ya. Kerongkongnya nih gatal-gatal macam itu dekat sini. Oke, thank you again for watching. See you on my next video. Misari. Bye.